Lampu-lampu jalanan berkelip redup, menyoroti wajahku yang letih. Malam itu aku berjalan menyusuri trotoar dengan langkah gontai, seolah setiap pijakan adalah beban yang tak sanggup kupikul. Dari kejauhan, deru kendaraan menyatu dengan tawa palsu orang-orang yang keluar dari klub malam. Mereka tampak bahagia, seakan hidup mereka begitu mudah. Sementara aku terjebak dalam lingkaran gelap yang kupilih bukan karena keinginan, melainkan karena keadaan. Ibuku sakit keras di rumah, butuh biaya besar untuk berobat. Sedangkan ayah pergi meninggalkan kami sejak lama. Tak ada pilihan lain, aku hanya punya tubuhku sebagai harga yang harus kutawarkan. Setiap kali malam datang, hidupku dijual. Aku menukar harga diri dengan selembar uang kertas yang hanya cukup untuk menunda rasa lapar dan membeli obat bagi ibuku. Di tengah hiruk-pikuk kota, aku merasa diriku hanyalah bayangan yang berjalan tanpa arah. Malam itu, saat aku berdiri di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, seorang lelaki berjas hitam menghampiriku. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam, dan senyumnya penuh teka-teki. "Berapa hargamu malam ini?" tanyanya pelan, seolah sudah hafal dengan permainan gelap dunia malam. Aku terdiam, menundukkan wajahku, merasa dipermalukan oleh satu kalimat sederhana itu. Namun aku tidak punya waktu untuk marah atau merasa hina. Aku hanya perlu uang. Dengan suara lirih, aku menyebutkan angka, dan ia hanya tersenyum tipis. "Ikut aku," katanya. Sepanjang perjalanan di dalam mobilnya, aku hanya menatap keluar jendela, melihat bayangan lampu kota yang melintas cepat. Anehnya, lelaki itu tidak langsung menyentuhku. Ia hanya menanyakan hal-hal sederhana. Siapa namaku, dari mana asal, dan mengapa aku memilih jalan ini. Pertanyaan itu menusukku lebih dalam daripada perlakuan kasar sekalipun. Karena aku harus menjawab dengan jujur bahwa aku tidak pernah memilih. Aku hanya dipaksa keadaan. Hari-hari berikutnya, aku semakin terbiasa dengan malam yang menelanku bulat-bulat. Setiap wajah lelaki yang datang padaku berbeda, tapi semuanya meninggalkan luka yang sama. Bukan luka di tubuh, melainkan luka yang tak terlihat di hati dan jiwaku. Aku mulai berhenti menatap cermin, karena setiap kali aku melakukannya, aku hanya melihat seorang gadis asing yang kehilangan dirinya. Ibuku masih terbaring lemah, tidak pernah tahu dari mana asal uang yang kubawa pulang. Kadang aku ingin jujur, mengatakan bahwa hidupku dijual di malam hari demi dirinya. Namun setiap kali aku melihat senyumnya yang tulus, meski tubuhnya penuh sakit, lidahku keluh. Aku memilih memendam rahasia ini, menanggung sendiri semua hinaan dan tatapan sinis dari orang-orang. Di luar sana, aku disebut perempuan murahan. Tapi di dalam rumah, aku hanya seorang anak yang ingin ibunya tetap hidup. Ironinya, semakin aku berjuang, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku tak pernah menyangka bisa merasakan cinta di dunia yang penuh dosa. Lelaki berjas hitam itu yang belakangan ku ketahui bernama Adrian mulai sering mencariku. Bukan untuk membeli malamku, melainkan hanya untuk menemaninya duduk, berbicara, bahkan sekedar mendengar musik di dalam mobil. Dari caranya menatapku, aku bisa merasakan ketulusan yang berbeda. Ia tidak melihatku sebagai barang dagangan, tetapi sebagai manusia. Hati kecilku yang sudah lama beku mulai goyah, merasakan kehangatan yang seharusnya tidak kumiliki. Namun cinta itu adalah kesalahan. Aku tahu betul siapa diriku. Seorang perempuan yang menjual hidupnya demi bertahan. Adrian mungkin menginginkanku, tapi aku tidak pernah yakin dia bisa menerimaku dengan segala aib ini. Malam-malam bersamanya membuatku bahagia, namun di sisi lain aku semakin takut kehilangan. Sebab bagi perempuan sepertiku,
cinta hanyalah mimpi yang mustahil menjadi nyata. Suatu malam rahasiaku terbongkar. Seorang tetangga melihatku turun dari mobil mewah. Lalu bisik-bisik itu menyebar cepat. Ibuku yang mendengarnya dari orang lain langsung menatapku dengan mata penuh tanya. Malam itu aku tidak bisa lagi bersembunyi. Dengan tangis pecah, aku mengaku bahwa selama ini aku menjual diriku demi biaya pengobatannya. Ibuku menjerit, bukan karena sakitnya, melainkan karena luka batin yang kuberikan. "Mengapa kau lakukan ini, Nak? Lebih baik aku mati daripada kau hancurkan dirimu sendiri," katanya sambil terisak. Kata-katanya menusuk jantungku. Untuk pertama kali, aku merasa semua pengorbananku tidak ada artinya. Aku ingin menolong, tapi justru menyakiti. Adrian yang mengetahui kabar itu berusaha menenangkanku, berjanji akan menolongku keluar dari lingkaran ini. Namun aku sadar, sekalipun ia menolongku, dosa-dosa yang sudah menempel di tubuhku tidak akan pernah hilang. Malam itu aku sadar, hidupku benar-benar telah dijual, dan yang tersisa hanyalah jiwa yang hampa. Setelah pengakuan pahit itu, aku merasa rumahku bukan lagi tempat perlindungan. Ibuku menangis setiap kali melihatku, sementara bisik-bisik tetangga semakin menjadi-jadi. Aku mulai jarang pulang, memilih menginap di kamar kos kecil yang kusewa dengan uang dari pekerjaan malam. Adrian tetap datang mencariku, berusaha menarikku keluar dari kehidupan kelam ini. Ia menawari pekerjaan di perusahaannya, bahkan bersedia membiayai pengobatan ibuku. Namun aku terlalu lama hidup dalam rasa bersalah, sehingga tawaran itu terasa seperti ilusi. Aku takut tergantung pada kebaikannya. Meski begitu, ada sesuatu di dalam diriku yang pelan-pelan berubah. Entah keberanian atau hanya keputusan, aku mulai mempertimbangkan jalan keluar. Malam-malam panjang yang dulu kulalui dengan tubuh dingin, kini terasa semakin berat karena aku mulai menginginkan kehidupan baru yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Perang besar ternyata bukan dengan orang-orang yang menghinaku, tapi dengan diriku sendiri. Setiap kali hendak menolak pekerjaan malam, aku teringat wajah ibuku yang pucat dan biaya rumah sakit yang belum lunas. Setiap kali hendak menerima tawaran Adrian, aku teringat dosa-dosa yang melekat di tubuhku. Dalam diam aku menangis, bertanya pada Tuhan apakah masih ada pengampunan untuk orang sepertiku. Adrian tak menyerah. Ia menghubungi dokter untuk ibuku, mengurus perawatan, bahkan datang langsung ke rumah untuk meyakinkan ibuku bahwa aku layak mendapat kesempatan kedua. Sikapnya membuatku semakin hancur. Bagaimana mungkin ada orang yang peduli padaku sedalam itu? Namun justru rasa peduli itulah yang membuatku takut. Aku takut ia akan pergi saat tahu seluruh keburukan tentangku. Aku takut ia hanya kasihan. Aku takut semua ini akan berakhir dengan luka yang lebih dalam daripada sebelumnya. Akhirnya, aku memutuskan untuk berhenti. Malam itu, aku menolak seorang pelanggan lama yang sudah biasa membeli malamku. Penolakanku membuatnya marah. Ia menyeretku ke lorong gelap, menghina, bahkan mengancamku dengan kekerasan. Untuk pertama kali, aku benar-benar merasa nyawaku terancam. Dalam keadaan panik, aku berhasil kabur dan berlari ke jalan raya. Adrian yang kebetulan mencari keberadaanku menemukan aku dengan wajah lebam dan mata penuh ketakutan. Ia membawaku ke rumah sakit, memelukku erat, berjanji tidak akan membiarkanku kembali ke dunia itu. "Kau sudah cukup menderita," katanya dengan suara yang hampir pecah. Malam itu aku sadar, berhenti tidaklah mudah. Dunia malam bukan sekedar pekerjaan. Ia seperti perangkap yang tidak rela melepaskan mangsanya begitu saja. Namun aku juga sadar, jika aku tidak melawan sekarang,
aku tidak akan pernah keluar. Berbulan-bulan aku berjuang keluar dari lingkaran itu. Dengan bantuan Adrian, aku mulai bekerja di kantornya sebagai asisten administrasi. Aku belajar lagi cara hidup normal. Bangun pagi, bekerja, pulang sore. Meski semua terasa asing, ada rasa hangat yang perlahan tumbuh. Ibuku mulai membaik setelah pengobatan rutin. Namun hatiku masih diselimuti rasa bersalah. Aku merasa kotor setiap kali melihat cermin. Aku merasa tidak pantas untuk kehidupan baru yang sedang kubangun. Bahkan ketika Adrian menyatakan perasaannya, aku hanya bisa menangis. Aku bukan perempuan baik-baik, kataku. Aku tahu masa lalumu, jawabnya, dan aku tetap memilihmu. Kata-katanya menusuk hatiku, membuatku ingin percaya, tapi luka lama tidak hilang begitu saja. Suatu malam aku menerima telepon dari seorang teman lama yang masih terjebak di dunia malam. Ia memohon bantuan karena terancam oleh pelanggan yang sama yang pernah menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku pergi menemuinya. Aku ingin menolong. Aku tidak ingin ada orang lain mengalami yang kualami. Namun keputusan itu menjadi malam terakhirku. Lelaki itu penuh dendam karena aku menolaknya dulu, menyerangku dengan brutal. Dalam keadaan sekarat, aku hanya bisa mengingat wajah ibuku dan Adrian. Aku tidak menyesal menolong temanku, tapi aku menyesal tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Aku dimakamkan di pemakaman kecil dekat rumah. Ibuku duduk di kursi roda, menangis tanpa suara. Adrian berdiri di sampingnya, wajahnya pucat namun tetap tegar. Ia yang menanggung semua biaya pemakamanku. Tidak banyak orang datang, hanya beberapa tetangga yang dulu membenciku. Namun di antara mereka, aku mendengar bisik-bisik berbeda. Tentang gadis yang menjual hidupnya demi ibunya. Tentang gadis yang berusaha keluar tapi kalah oleh keadaan. Di atas nisan sederhana itu, Adrian meletakkan bunga putih dan berbisik lirih. Kau sudah bebas sekarang. Malam yang dulu menjadi saksi penderitaanku, kini menjadi saksi kematianku. Hidupku memang dijual di malam hari. Tapi cintaku, meski terlambat, tetap tertinggal di hati orang-orang yang peduli padaku. Dan di sanalah, untuk pertama kali setelah sekian lama, aku benar-benar merasakan kebebasan.